Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Wisnu Adrian dengan NIM 2210304103. Saya Fakultas Teknik Informatika B. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah sistem data mahasiswa yang sangat sederhana. Untuk tampilan awalnya sendiri ada navbar yang paling atas, dan navbar sendiri terdiri dari home dan login admin. Lalu yang di bawah sendiri yaitu ada footer dan konten ini, dan ada sedikit konten di sini yang bisa kita lihat, yaitu daftar data mahasiswa. Lalu kita coba pada page login admin. Untuk login admin kita harus login dulu, masuk menggunakan email address dan password yang sudah saya buat di database tersendiri. Coba saya masuk dulu. Setelah kita masuk ke login admin sendiri, kita akan ada beberapa filter tambahan, yaitu kita bisa menambah mahasiswa, edit mahasiswa, ataupun menghapus data mahasiswa tersendiri. Atas terdapat include function.php, maksudnya saya memanggil sebuah file yaitu function.php. Untuk function.php sendiri dia berisikan fungsi untuk kita melakukan koneksi ke sebuah database yang bernama php growth. Lalu di bawahnya juga ada sebuah navbar yang saya cantumkan di function.php, dan footer juga saya cantumkan ke function.php agar nantinya ketika membuat file baru, saya tidak perlu membuat navbar baru dan footer baru. Saya tinggal memanggil function.php itu. Lanjut, sedangkan isi konten dari index.php sendiri saya mengambil dari tabel kontak yang berada di database PHP Root tadi sendiri, dan nantinya tampilnya saya tampilkan berdasarkan tabel. Untuk konten index.php sendiri seperti ini, saya buat tabel dan hasilnya ini. Selanjutnya beranjak ke login admin, ke page login admin. Ini kita harus memasukkan email dan password. Source kodenya sendiri yaitu paling atas sendiri saya seperti contohnya di index, sedangkan di read.php ini saya memanggil file yang bernama inc-conneksi.php. Sedangkan isi dari inc-conneksi itu sendiri, saya menghubungkan file saya ke sebuah database yang bernama multi user. Ini nantinya berguna untuk kita bisa login admin agar bisa mengakses create, read, delete, update itu sendiri. Lalu di sini ada fungsi if. Ketika kita untuk fungsi if yang pertama, saat
kita ingin login, ketika kita memasukkan username tapi tidak memasukkan password, nanti akan keluar sebuah pesan, yaitu masukkan username dan password. Kita coba. Kita passwordnya kosongi saja, kita coba skin, dan ini akan muncul pesan yaitu masukkan username dan password. Jadi kita harus memasukkan dua-duanya. Lalu if empty ini sendiri maksudnya yaitu saya mengambil data tabel admin berdasarkan username ini sendiri. Jika kita memasukkan akun yang salah atau yang belum terdaftar ke dalam database, maka tidak akan bisa login dan nanti akan muncul pesan akun tidak ditemukan. Passwordnya ini saya ngarang aja ya, nantinya akan muncul pesan akun tidak ditemukan. If empty yang ketiga ini sendiri, ketika kita memasukkan email dan password secara benar, maka kita akan langsung diarahkan ke dashboard.php. Sedangkan untuk akun adminnya saya harus menambahkan melalui localhost sendiri. Jadi untuk masuk ke halaman dashboard admin, kita harus login dengan email dan password yang sudah saya buat. Coba kita login. Nah, ini pada dashboard admin yang saya buat, nantinya akan ada tambah mahasiswa, lalu ada edit data mahasiswa dan hapus data mahasiswa. Sama seperti include dan read tadi, saya pada dashboard.php saya masukkan function .php agar navbar dan footernya nanti tidak perlu kita tulis lagi. Lalu untuk tombol tambah mahasiswa sendiri ada di sini. Ini nanti kita akan diarahkan ke create.php. Untuk update dan delete-nya ada di sini. Kita akan mencoba untuk menambahkan mahasiswa, tambah data mahasiswa. Kita masukkan nama.
kita create sukses, itu tandanya kita sudah berhasil menambahkan data mahasiswa ke dalam tabel kita. Jadi kita tinggal melihat pada halaman home, otomatis akan menambah. Selanjutnya pada source code create.php sendiri, paling atas masih sama include function.php, memanggil file function.php. Lalu if empty post, ini fungsinya agar kita bisa menambah sebuah data ke dalam tabel kita sesuai dengan nama, email, nomor telepon, dan fakultas. Nanti akan masuk ke tabel kontak sesuai ID, nama, email, nomor telepon, dan fakultas. Selanjutnya pada delete.php. Pada delete.php ini hanya sebuah aksi, masih sama, kita unclude function.php, fungsinya agar kita terhubung juga ke sebuah database kita sendiri. If iset ini kita memilih sebuah data dari tabel yang bernama kontak. Lalu di bawahnya, jika kita ingin menghapus, nanti akan muncul sebuah konfirmasi lagi. Coba kita lihat saat kita hapus salah satu. Nah, nantinya akan muncul peringatan seperti ini, apakah kita akan menghapus. Ketika kita klik yes, maka data tersebut akan terhapus dari tabel kontak. Yang terakhir yaitu kita coba update salah satu data. Kita ganti emailnya menjadi Adi. Fakultas kita ganti teknik mesin, coba. Lalu kita update, ada notifikasi update sukses, berarti sudah terupdate. Kita coba home. Ternyata pada fakultasnya tidak tampil, berarti ada yang salah. Kita coba lihat source code pada update. Kenapa tidak tampil? Input tipe teks name fakultas. Ternyata ini. Kita coba ulangi untuk update fakultas teknik mesin. Update sukses, kita lihat. Nah, nantinya akan masuk dan akan tampil
dengan sendirinya setelah kita update. Untuk source code update sendiri, paling atas kita masih sama, include function.php agar kita dapat terkoneksi dengan database yang kita buat, yang kita punya. Lalu if else if asset get, ini kita mengambil ID dari database, dari tabel kita, untuk action update nya ini variabel stmt sama dengan variabel pdo prepare update tabel kontak, set ID nama, email, nomor telepon, fakultas, where ID. Select from kontak where ID, sampai execute. Variabel get ID kontak, if kontak, jika variabel kontaknya sukses diupdate, maka ketika variabel kontaknya sukses diupdate, maka akan keluar notifikasi update sukses. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari presentasi yang saya buat. Maka dari itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.